Halo teman-teman, ini adalah video pertama saya di Cryptoverse Republic. Nama saya Diana. Video ini akan mengulas tentang apa itu mata uang kripto atau cryptocurrency. Namun sebelum lanjut ke ulasannya, mari kita lihat dulu intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Teman-teman pasti tahu dong apa itu mata uang. Ada rupiah Indonesia, US dollar, yen Jepang, ada yuan Cina, won Korea, dan lain-lain. Uang dipakai untuk bertransaksi apapun, mulai dari pertukaran barang sampai jasa. Mata uang ini dikendalikan oleh satu institusi negara bernama Bank Sentral. Bank Sentral akan mengendalikan uang yang beredar di negara masing-masing. Akan dicetak, dimusnahkan sesuai kondisi ekonomi negara dalam menjaga inflasi. Bank Sentral juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang supaya tidak bisa dipalsukan. Jika uang dicetak terlalu banyak dan sudah terlanjur beredar di masyarakat, maka tugas Bank Sentral menarik kembali dan memusnahkannya. Tapi itu tugas yang sangat sulit karena harus ditukar dengan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau tidak, maka uang itu akan menjadi turun dan harga barang menjadi terasa mahal. Sampai di sini teman-teman ngerti kan mata uang itu apa dan siapa yang mengendalikan? Nah, kripto adalah uang digital yang fungsinya sama dengan mata uang di atas tadi. Salah satu uang kripto yang terkuat dan terbesar adalah BTC dari Bitcoin, ETH dari Ethereum, BNB dari Binance Smart Chain, Matic dari Polygon, Sol dari Solana, dan lain-lain. Ada banyak perbedaan dari sisi pembuatannya, peredarannya, kepemilikannya, dan pengendaliannya. Pertama, bagaimana uang kripto dibuat? Uang kripto dibuat oleh seseorang atau kelumpulan orang yang dengan keamanan tinggi menggunakan sistem kriptografi dan menggunakan jaringan blockchain. Sederhananya adalah setiap transaksi akan dicatat kemudian dipecah-pecah supaya catatan itu tidak beraturan. Kemudian akan divalidasi atau disusun kembali oleh validator dalam jaringan untuk kemudian disusun ulang supaya catatan itu berpindah tangan dengan benar dan valid. Detail dari sistem blockchain nanti kita akan ulas di video lain ya. Kedua adalah bagaimana peredarannya. Peredaran uang kripto tidak hanya dikhususkan untuk satu wilayah atau satu negara, melainkan beredar di seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan internet. Ketiga, bagaimana kepemilikannya? Untuk memiliki uang kripto, saat pertama kali diciptakan adalah dengan ditambang. Bagaimana cara penambangannya? Penambang atau miner sebenarnya hanyalah istilah saja. Yang sebenarnya adalah seperti poin pertama tadi, setiap catatan transaksi akan di-hash atau dihancurkan supaya sulit dikenali, dan tugas penambang inilah menyatukan kembali transaksi tadi supaya bisa dikenali. Penyatuan kembali ini menggunakan node atau komputer pribadi. Semakin kuat komputernya, maka akan semakin cepat memecahkan sandinya dalam menyatukan kembali catatan yang sengaja dihancurkan tadi. Bagaimana komputer yang berhasil pertama kali, maka akan menerima imbalan berupa uang kripto. Tapi penambang itu tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari ribuan komputer di seluruh dunia yang berlomba-lomba memecahkan kerumitannya. Selain itu, hasil catatan dinyatakan lengkap atau valid. Itu tidak satu komputer, melainkan dengan konsensus yang mana akan terpilih belasan atau puluhan komputer yang akan memvalidasi atau memverifikasi kebenarannya. Jika terpilih 20 komputer, maka minimal 11 komputer yang dinyatakan benar. Maka 9 lainnya akan dinyatakan tidak valid dan diabaikan. Bahkan jika memanipulasi, akan terblokir otomatis. Inilah fungsi dari blockchain.
di mana uang beredar ini tidak bisa digandakan atau dipalsukan. Karena jika ingin memasukkan, maka harus menguasai 11 komputer secara cepat dan dalam waktu yang sangat cepat. Butuh sumber daya dan resource yang banyak dan mahal untuk sekedar membajakan transaksi di blockchain. Untuk menjadi miner atau penambang itu tidak mudah karena harus mengerti dunia komputasi dan punya komputer yang canggih. Jadi, jika teman-teman mau memiliki kripto, harus jadi orang yang pandai dalam menguasai komputer. Tapi jangan khawatir, ada cara lain loh. Jika teman-teman tidak punya keahlian dalam bidang komputasi, maka teman-teman bisa beli saja di crypto exchange atau crypto changer. Teman-teman bisa beli menggunakan uang rupiah atau menggunakan dolar atau uang apapun sesuai dengan mata uang di negara masing-masing. Soal crypto exchange, tunggu di video selanjutnya ya. Selanjutnya, bagaimana pengendaliannya dan siapa yang mengendalikan? Inilah uniknya mata uang kripto. Jika mata uang konvensional dikendalikan oleh bank atau negara, maka uang kripto tidak ada yang mengendalikan secara sendiri, entah itu pribadi, institusi, atau negara, atau entitas manapun. Kripto dikendalikan secara bersama-sama dengan konsensus tadi. Kemudian komputer yang menjadi validator atau penambang lah yang mengendalikannya. Tapi sekali lagi tidak sendirian, melainkan harus persetujuan 50% plus 1 untuk mengendalikannya. Begitupun uang kripto dicetak dan diedarkan, maka kendali sepenuhnya di tangan konsensus. Bahkan jika penciptanya atau pengembangnya mau mencetak ulang atau memusnahkan kripto juga tidak bisa melakukannya karena harus melalui voting para validator dan harus melebihi dari 50%-nya. Semakin banyak yang setuju akan semakin baik. Setidaknya 75% konsensus. Karena walaupun 50% sudah cukup, tetapi rentan sekali terjadi perpecahan. Perpecahan inilah yang dinamakan fork. Video tentang fork, baik hard fork ataupun soft fork, akan kita ulas di lain waktu. Demikian teman-teman ya. Ilmu hari ini bertambah satu, yaitu tentang cryptocurrency atau mata uang kripto. Sampai ketemu lagi teman-teman, bye-bye.